Cantiknya lur. Gunung Putri tidurnya. Uh. Cantik sekali. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan dongeng Larasmi. Saya akan berdongeng tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit yang asli, benar-benar ciptaan atau pribumi nggih Nusantara menika, dengan amanah-amanah dan kemuliaan sang manusia pencerah menika. Saya akan berdongeng tentang harta amanah. Saya garis bawahi ini adalah dongeng, semuanya Allahu alam ya. Dalam kisah-kisah tua, dalam Uga Jangka dan sebagainya, ada menyebutkan bahwa Satrio Piningit, bocah angon meniko, itu akan membawa kemaslahatan umat dan kemakmuran rakyat kecil, menyelesaikan segala yang ruwet, mengudari yang ruwet, menyelesaikan segala masalah yang dihadapi, yang menjadi polemik di Nusantara tercinta kita ini sederek. Disebutkan adalah sang Satrio ini pemegang amanah harta, harta amanah Nusantara berupa emas, harta karun dan sebagainya. Dan perlu saya sedikit ingatkan, dalam para cerita dongeng di bukan dongeng, cerita di golongan tertentu menyebutkan tentang Imam Mahdi. Apakah di sana disebutkan Imam Mahdi itu akan menyelesaikan segala masalah, menolong orang kecil dan bersikap adil? Tidak kan? Kalau di versi golongan tersebut hanya menceritakan adalah pemimpin yang baik, kuat dan sebagainya yang akan datang. Begitu menceritakan begitu, tidak menceritakan tentang harta amanah, tidak menceritakan tentang pembelaan rakyat kecil, tidak menceritakan tentang tentang pasar ilang memandangi, golongan gitu kan tidak, hanya yang berhubungan dengan keimanan. Makanya itu disebut imam, atau imam artinya akan pemimpin ya. Kita biarkan mereka yang mengeklaim Satrio Piningit adalah Imam Mahdi, mungkin karena gagal memahami uga-uga, dan karena mereka tahunya didirikan semua agama itu adalah sama, karena mereka belum sampai ke esensi apa itu Imam Mahdi, apa itu Satrio Piningit. Mereka hanya tahu sebagai hanya membaca atau pemikiran sendiri yang kemungkinan bukan mendapat wahyu atau tidak mendapat satu bimbingan luhurnya,
Saya yakin mereka tidak mendapat bimbingan leluhurnya. Kalau ada yang mungkin yang beruntung seakan-akan tahu, seakan-akan bisa memberi pencerahan, itu bukan karena mereka terayomi oleh petunjuk leluhur Nusantara, tapi karena keinginan mereka dan cita-cita pribadi mereka. Jadi mengasumsikan sendiri tentang Wedar Jayabaya ataupun Ugam Wangsit Siliwangi. Jadi ya saya sebenarnya maklum sederek, saya hanya berusaha memberitahu pengetahuan saya. Kalau itu menyinggung beberapa orang yang merasa lebih tahu, ya monggo. Saya hanya bilang kalau BE berkenan, monggo, kan begitu. Jangan memaksakan pandangan Anda. Yang saya yakin, saya juga yakin itu bukan ada hasil dari renungan petunjuk alam atau dapat wisik dari luhur. Insya Allah saya mendapatkan wisik tersebut. Yang mungkin dibilang itu adalah bisikan jin, terserah. Saya juga bisa membedakan kok. Selama yang membawa kebenaran, karena saya bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan tidak benar. Ini bisikan yang menjerumuskan, menjebak, atau sekedar memberi informasi palsu, nggih. Pangapunten kalau ada yang tersinggung atau merasa terkupas, tergelejeti dengan apa yang saya wedha di channel saya, nggih, channel resmi. Kembali bicara tentang harta amanah, yang saya tahu bukan karena wangsit dan sebagainya. Memang sang piningit meniko pemegang hak harta amanah, tapi tidak merasa berhak. Karena yang bisa mencairkan memang hanya sang satrio piningit. Mereka yang mengklaim harta amanah itu untuk aku karena aku terpilihnya. Kan konyol, saudara. Nggak bisa mencairkan harta amanah, nggak bisa mengeluarkan harta, nggak bisa mewujudkan harta, tapi mengaku satria. Kan lucu itu. Kan ditanya, tunggu saatnya. Saatnya kapan? Itu juga sudah ada yang tahu kalau harta amanah itu memang ada, tempatnya di mana. Salah satunya saya tahu di mana-mana harta amanah itu yang berupa emas-emas itu. Nah, itu yang merasa satrio piningit harusnya bisa mencairkan dan mencari tahu di mana. Kan orang terserah kan petunjuk, dapat petunjuk, masa digelundung notok. Meskipun memang satrio piningit itu bangkit dari keterpurukannya sendiri tanpa pernah mendapat bantuan dari siapapun, karena beliau adalah manusia terpilih. Tidak ada yang bisa membantu karena memang dibuat seperti itu. Semua mengajari semua segala kesandung, kesampar, murni harus kebangkitan dari diri sang satria tersebut. Tidak ada bantuan, memang dia adalah calon pemimpin, makanya tidak ada bantuan sama sekali. Dia selalu sendirian dalam mencapai segala sesuatunya, kebangkitan jiwanya. Dan kembali ke harta amanah, itu bisa tidak? Kami yang mengetahui, dan saya yakin juga banyak mengetahui di mana tempat harta amanah. Ada di situs Gunung Padang, di bawah situs-situs kuno, terutama di Mojokerto. Itu kan banyak. Kalau di suatu tempat ada situs kuno dan ada pohon jambu purba, jambu air purba, di bawahnya itu pasti ada harta amanah, sederek. Nggih, para satrio itu cairkan sana kalau bisa. Banyak yang linuh yang tahu. Nggak harus saya, tapi karena mereka yang waskita dan
ketahui, dipercaya, mengetahui atau menjadi juru kunci itu ya, kalau tidak ada dawuh secara mimpi atau secara, ya nggak berani, hanya mengetahui saja. Itu saya kasih petunjuk di bawah pohon jambu air di situs-situs kuno, pasti itu ada hartanya, sederek, harta emas. Sebentar lagi kita akan membahas tentang, juga akan membicarakan tentang harta amanah yang kabarnya di Bank Swiss. Itu benar, saudara, ada di Bank Swiss. Karena sebenarnya teknologi zaman dulu sudah terhubung melalui mesin waktu. Ada satu mesin waktu yang menghubungkan dengan suatu dimensi. Memang saat ini kita dibodohkan dengan seakan-akan ilmu modern agar orang-orang tidak percaya disebut klenik itu kegaiban. Kita dicetak seperti itu karena kita dibodohkan. Orang yang cerdas itu menghargai sejarah, dan orang yang menghargai sejarah itu belajar sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Dan di sana ilmu asli atau wedar ilmu kuno asli, kegaiban itu, keajaiban itu nyata dan dihubungkan dengan masa lalu, dengan masa depan. Mereka sudah ada, dan akhirnya di Bank Swiss itu memang nyata karena negara yang tersebut berhutang bertonton emas dari Indonesia. Makanya mereka menjadi negara besar itu karena saat itu memang ada kerjasama dengan Bung Karno. Bung Karno itu mengetahui harta amanah, tapi bukan pewaris harta amanah, bukan milik Bung Karno. Bung Karno hanya mengetahui dan bekerja sama dengan negara-negara yang berhutang ke Nusantara. Emas di Nusantara itu kaya raya, gemah limpah loh jinawi, derek. Karena pemimpin dulu yang pencitraannya memang, saya tidak menjelek-jelekan sejarah, saya hanya bicara kenyataan yang dikaburkan dan itu seakan-akan fiktif. Ya, terus penjenengan anggap saya halu dan sebagainya, saya tahu. Silahkan, saya nggak ngurus. Pengetahuan saya toh, saya juga nggak merasa penting atau memerlukannya. Saya hanya mau wedar yang saya dapat wisiknya, dapat petunjuknya. Nanti itu harta amanah itu memang yang bisa mencarikan hanya Satrio Piningit melalui DNA tuh. Begini loh, saudara, ada semacam kayak mesin anti sidik jarinya, kulitnya itu mendetek DNA yang saat itu bukan DNA jari, bukan, karena diciptakan saat itu DNA dari masa lampau. Keturunan Jayabaya bisa menghadirkan, jadi Jayabaya tahu masa depan, dan Jayabaya itu bisa di Jasang Peloncat itu bisa ke masa depan. Mungkin Prabu Jayabaya sekarang masih ada karena bisa meloncat waktu. Terus seperti sederek DNA Prabu Jayabaya yang kalau
orang masa lalu datang ke masa depan atau hanya sekejap beberapa, bisanya hanya beberapa saat tidak hidup itu tidak. Beda dengan Aswatama itu. Jadi tidak terjebak, memang hanya berapa menit, mungkin 3 menit, jet tangannya DNA-nya embuh. Teknologi zaman dulu itu canggih, sederek. Di situs Gunung Padang itu kan canggih gitu. Itu dari masa kuno lampau. Gimana penyebarannya orang sekarang yang pandai-pandai dan cerdas-cerdas dan hebat-hebat itu? Sulit dijelaskan, saudara, karena visualnya saya dapatkan di Mimi itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa, hanya ada di sini, saudara, ada di sini. Jadi tidak orang yang dari masa lampau itu bisa datang ke masa depan hanya beberapa menit, mungkin tidak bisa merubah keadaan, tidak bisa, karena itu hanya beberapa menit, dan itu melalui ritual yang berat, mungkin entah pengorbanan dirinya entah apa begitu. Makanya Prabu Jayabaya tahu tentang masa depan, bakal kalungan wesi, golongan itu ada burung besi, begitu. Karena pemikiran zaman dulu burung itu ya kan burung itu ada terbang kok dari besi, kan begitu. Karena Prabu Jayabaya hadir di masa depan, hanya terdeteksi beberapa orang yang memang punya kemampuan dan dihubungkan dengan teknologi canggih yang kita tidak tahu saat ini di mana dan bagaimana, tidak tahu kita. Saya hanya diberi visual melalui mimpi, sederek. Saya tidak tahu orang-orang mudeng. Saya hanya berusaha menjabarkan apa yang saya ketahui. Kalau ada yang sok dan merasa Satrio Piningitnya, monggo sakerso, silahkan, saya nggak ada urusan. Taunya saya nanti di saat kemunculan Satrio Piningit yang bertransformasi menjadi Ratu Adil, semua orang akan tahu. Jadi percuma mengaku-ngaku sekarang, sok-sokan tahu gini, hanya modal merasa. Itu ada jebakan perasaan, sederek. Cukuplah kita merasa menjadi orang yang ingin berlaku baik atau ingin berlaku benar, menjadi seorang kesatria, menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi keadilan, tidak membohongi, tidak pengecut, bikin akun banyak untuk biar dibilang satu piningit berkomentar buruk. Tidak seperti itu, kan satu nomor itu kalau bikin bunda tekan 5 alam bos, pokoknya intinya itu ya. Tadi sampai mana? Nanti sih kalau bos sudah sampai di sini aja, sederek. Dan itu tadi yang ada sedikit juga, kalau saya biasanya, saya kalau lagi bikin video apa ya sadar ada yang masuk ke saya, sederek, pangapunten. Saya kadang sebenarnya itu kalau mau wedar begini, yang bicara itu bukan saya, ada yang mungkin merasuki semacam itu. Begitu yang tadi udah saya lupa. Saya sering lihat ulang video saya karena tadi saya ngomong apa begitu. Kadang-kadang nggak selalu. Jadi
yang saya kelihatan tegang gitu biasanya sudah kan. Kalau wujud aslinya saya selalu tersenyum manis begini. Rayu.